Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang asesmen kompetensi minimal sembari kita membahas jawaban dari soal asesmen tersebut. Nah, AKM atau asesmen itu adalah kompetensi minimal atau dasar yang digunakan untuk mengukur siswa. Nah, siswanya ini diukur bukan dari soal-soal pilihan ganda seperti UN. Jadi, soal-soal AKM itu soal yang memerlukan kemampuan dalam berpikir untuk menjawabnya. Nah, ada dua hal yang diuji dalam AKM. Yang pertama itu tentang kemampuan berliterasi. Nah, literasi itu bukan cuma sekedar membaca, tapi memahami apa isi dari bacaan tersebut. Nah, kedua itu tentang kemampuan numerasi. Numerasi itu adalah kemampuan bukan cuma literasi, tapi menghadapi angka, bukan cuma angka, hitungan kali, tambah, bagi, kurang, ataupun rumus-rumus, tapi data-data. Biasanya ini suka ada nih bentuknya grafik, bentuknya tabel, ya kan, bentuknya kemudian bangun ruang, segala macam yang dibutuhkan untuk masa depan. Nah, ini salah satu contoh AKM yang saya berikan, ya, tentang apa sih artikel tentang apa sih itu being eating, ya. Jadi artikel ini menjelaskan tentang apa being eating, terus ciri-cirinya seperti apa, kemudian cara yang dilakukan untuk menghindari being eating itu apa. Nah, ini artikelnya, contoh artikelnya, kemudian nah, ini pertanyaannya yang saya berikan. Dari pertanyaan nomor 1 kita lihat manakah pertanyaan yang tepat tentang cara penyembuhan kecanduan makanan atau being eating. Checklist bisa pilih lebih dari satu. Nah, di sini ada jawaban pilihannya, ada mengatur pola makan, makan sampai kenyang, tidak tidur terlalu malam, melakukan konsultasi psikologis, membuat jadwal kegiatan, kemudian menyesali perilaku sering makan. Nah, dari AKM sendiri berarti kita diminta untuk literasi dari artikel tersebut. Setelah kita baca atau kita literasi, kita ambil kesimpulan, kemudian kita sesuaikan dengan jawaban pertanyaan tersebut. Nah, ini jawabannya udah saya jawab, yaitu mengatur pola makan untuk cara penyembuhannya, kemudian tidak tidur terlalu larut malam, kemudian melakukan konsultasi psikologis dan membuat jadwal kegiatan harian. Kenapa makan sampai kenyang tidak? Karena ini tidak baik. Kemudian menyesali perilaku juga sebenarnya memang harusan kalau kasar, tapi bukan cara yang untuk menyembuhkan kecanduan. Kemudian nomor 2, manakah pertanyaan berikut yang sesuai dengan tidak bisa berhenti makan? Nah, ini juga bisa pilih lebih dari satu. Ya, di sini jawabannya adalah keadaan seorang yang tidak bisa mengontrol waktu konsumsi makan. Jadi pagi makan, siang makan, kemudian sejam kemudian makan, sampai malam makan juga berkali-kali, sampai lebih dari 3 kali biasanya standar dari biasanya kita makan. Kemudian yang kedua, ketidaknormalan psikologis yang memungkinkan seorang mempunyai jendela atau waktu makan yang tidak terduga. Nah, jadi ini ada di salah satu tulisan di artikel tersebut. Kemudian ada kondisi nyata yang menyebabkan seorang tidak bisa berhenti makan. Jadi udah kenyang tetap makan, terus makan. Nah, ini salah satu yang pernyataan yang sesuai, sudah sangat sesuai dengan tidak bisa berhenti makan. Kemudian yang keempat, kenapa salah makan tanpa dikontrol dengan jumlah makanan yang sangat banyak dan berusaha memuntahkan kembali. Nah, kalau di artikel tersebut itu tidak berusaha memuntahkan. Nah, ini biasanya tidak berhenti makan berarti kan tidak muntah dong. Kalau muntah berarti sudah berhenti makan. Nah, ini ada kata tidaknya di kalimat pernyataan berikut yang salah. Kemudian nomor 3, tuliskan urutan pencernaan mulai dari mulut. Nah, biasa dari mulut, kerongkongan. Nah, ini suka kebalik antara kerongkongan dengan tenggorokan. Jadi, yang alat pencernaan itu kerongkongan, alat pernapasan adalah tenggorokan. Ini hal sepele sebenarnya, tapi kadang kita kalau misalnya orang tua kita beli tulang
Nah, tulangnya kerongkongan, bukan tulang tenggorokan. Nah, itu sebenarnya dari situ kelihatan. Kemudian masuk ke lambung, lambung ke usus halus, usus besar, lalu ke anus. Lalu keempat, pencernaan makanan secara mekanis pada manusia terjadi di organ mulut dan lambung. Mulut dengan gigi mengunyah secara mekanis, lalu lambung menggunakan lambungnya mekanis juga. Lalu nomor 5, lemak dapat membantu tubuh menyerap vitamin penting dan menghasilkan asam lemak pada tubuh. Enzim apa yang menghasilkan lemak nih untuk pencernaan lemak? Yaitu enzim lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu yang keenam, sebutkan 3 gangguan atau kelainan atau penyakit yang pada sistem pencernaan. Banyak ya, contohnya ada diare, gastritis, konstipasi atau sembelit, hemoroid, wasir, appendicitis, tukak lambung, radang usus, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh terakhir, jelaskan cara kerja sistem pencernaan manusia secara singkat. Mulai dari mulut, masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, kemudian dicerna, lalu masuk ke usus, kemudian diserap, lalu usus besar melalui pembusukan, lalu keluar melalui anus. Nah, itu secara singkatnya ya, kalau ini kan agak panjangnya, biar kalian paham. Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang akan mungkin ada dalam AKM untuk kalian kelas 8. Kenapa saya memberikan ini? Karena kemungkinan besar kalian akan mengikuti penilaian AKM ini oleh pemerintah, karena dimulai dari kelas 8 biasanya. Dari kata pemerintah seperti itu. Maka mulai dari sekarang akan ada latihan-latihan bentuk soal tentang AKM. Mungkin ini ada beberapa yang kurang atau beberapa yang kesalahan, ya mohon maaf, mungkin nanti ada perbaikan untuk berikutnya. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh langsung japri aja ke saya. Nah, ini ada soal berikutnya tentang AKM, tentang kandungan nutrisi pada tubuh. Nah, ini ada di bab sistem pencernaan, karena saya mencari beberapa soal yang hampir mirip dan mencoba untuk menyesuaikan dengan bab di materi tersebut. Ya, kalian bisa kerjakan di rumah, di buku tulis, tidak perlu harus dirangkum semua, langsung pertanyaannya jawabannya saja. Kalian bisa lihat seperti ini. Nah, ini soalnya atau pertanyaannya, apakah manfaat makan ikan menurut info di atas ya. Kemudian ini nomor 2-nya, manakah pertanyaan di bawah ini yang sesuai dengan isi dari info di atas? Sesuai ya. Kemudian yang ketiga, setelah kalian membaca info di atas tentang manfaat makan ikan, tentu apa tujuan dari kebijakan gerakan masyarakat makan ikan. Nah, ini pilihannya, kalian bisa pilih lebih dari satu. Nah, ini pertanyaan nomor 4, berdasarkan gambar dari slogan di atas, sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan berlebihan. Dari info tersebut, setujukah kalian tentang slogan tersebut? Kalau memang setuju, berikan alasannya. Kalau memang tidak setuju, juga berikan alasannya untuk menjawab nomor 4. Nah, nomor 5-nya, sebenarnya selain lemak, kandungan nutrisi yang paling penting untuk kebutuhan tubuh kita itu apa aja sih sebenarnya? Nah, lemak itu penting, tapi ada beberapa nutrisi yang penting lainnya. Nah, yang terakhir nomor 6, kalian lengkapi tabel di bawah ini berdasarkan dengan nutrisi yang masing-masing. Ini ada contohnya, karbohidrat itu nasi, lemak itu ikan, protein telur, vitamin itu jeruk. Nah, kalau bisa dikasih keterangan vitamin apa nih? Vitamin C misalnya untuk jeruk. Kemudian mineral, susu. Jadi kalian isi titik-titiknya atau 3 lainnya dari masing-masing nutrisi ini. Nah, kalau sudah, nanti ntar saya berikan di classroom untuk pengumpulan dari tugasnya. Untuk tugas yang sudah nanti akan langsung dinilai oleh saya.
Oke, kurang dan lebihnya kira-kira kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ke PJ-nya, nanti PJ-nya sampaikan ke saya. Kalau memang ada kesulitan atau apapun, langsung aja ke PJ-nya, nanti PJ-nya yang ngapain ke saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.